Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa dhurriyyati wa ali baitihi wa ali silsilati wa furuhi wa qad sanasana sahabul fadil al jamil wa jamil anbiya wa jamil malaikati wa jamil malaikati muqarrabin wa jamil masyayikhihi wa jamil sayyidina sayyidina jamil alif wa jamil wa jamil muassis bata'an wa jamil muassis wa jamil muassis wa jamil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dinan ya. Irsyadul ibad heula. Bagi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa ammaddana bi ulumihi amin. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadir rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bagi maka seyogyane likul liman kude saban-saban man uong. Yusallimu kang manjing ing Islam man al-ihtiyatu opo ihtiyat. Ihtiyat itu bermakna hati-hati. Bi ayu qala kalawan yentah ngucap ya uwong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalawan lafad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknane nyakseni ingsun Allah ilaha illallah setuhune kalakuan iku ora la ilaha iku ora ana pangeran kang hak den sembah illallah angin Allah. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun anna Muhammadan setuhune Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusane ya Allah. Wa makna asyhadu lan utawi makna asyhadu a'lamu iku weruh ingsun. Asyhadu wa makna asyhadu lan utawi makna asyhadu a'lamu iku weruh ingsun. Wa ubayinu lan aweh pernyataan ingsun. Bayyana yubayyinu tabjinan menjelaskan. Lan aweh pernyataan ingsun wa yustarotu lan dan saretaken tartibuha opo tartibe maca sahadat loro tartibuhuma opo maca ne sahadat loro asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa alam lan weruh sira annal imana ing setuhune iman billahi kelawan Allah i'taqadu iku nekadaken annahu setuhune Allah wahidun iku kang suwiji la syarika tur ora ono kang nyakutoni lahu la syarika tur ora ono kang nyakutoni iku maujud lahu kedua ia Allah fi dzatihi ing dalam zate Allah wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah wala syarika lan ora nono kang nyakutoni iku maujud lahu kedua ia Allah fil uluhiyati ing dalam uluhiyah ing dalam sifat uluhiyah. Wahia lan utawi iya uluhiyah istiqoqul ibadati iku ngahake den sembah. Wa annahu lan sutune ya Allah qadimun iku dat kang dingin lab tidak yakti tegese la ibtidaa tegese ora ono kang kawitan iku maujud liwujudihi kedua wujud ya Allah wa bakinan zat kang langgeng la intiha lantiha
tegese ora nono tungtunge iku maujud. Lantiha tegese ora nono pungkase. Intiha itu katog, batas, habis, masa habis. Iku maujud li abadiyati kedua keabadiannya Allah. Wabil malaikati lan utawi maknane iman kalawan malaikat. Tikodu iku nekadaken annahum setuhune malaikat mukromuna iku pada dan mulia akan kabeh la suna tur ora suna. La sunatur ora maksiat ia malaikat Allah ing Allah ma ing barang amaro kang merentah ya Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan pada ngalakuni ia malaikat wa yaf'aluna lan pada migawe ia malaikat sarobae pa'ala yaf'alu pa'ala yaf'alu berbuat. Wa yaf'aluna lan pada migawa ya malaikat ma ing barang yuk maruna kang den perintah ing ia malaikat so dikuna tur kang bener kabeh. Fima ing dalam barang baru kang nyaritaken ing malaikat bihi kalawan iya ma. Wabil kutubilan utawi iman kalawan piro-piro kitab. I'tiqadu iku nekadaken anna setuhuna ya kutub kalamullahi iku pangandikana ya Allah al-azaliyu kang bangsa azali. Al-qaimu kang jumeneng bidzatihi kelawan zat ya Allah al-munazzahu kang den bersihaken anil harfi saking huruf. Wa sauti lan suara. Wa anna lan setuhune saban-saban wa anna kullama lan setuhune saban-saban mak barang. Tadom manatu kang nyimpen ya ukutub ing ma hakun iku hak. Wa anna Allah ta'ala lan sutuhune Allah ta'ala anzalaha iku nurunaken ya Allah ha ing ya kutub ala ba'di rusulihi ing atase sapalihe rusulihi piro-piro utusane Allah bil alfadi kalawan piro-piro lafad hadisatin kang baru kang anyar. Fil alwahi ing dalam papan ing dalam loh mahfuz. Fil alwahi ing dalam papan. Mana na loh mahfuz bela liur. Aw ala lisanil mulki atawa ing atas lisane salah. Aw ala lisanil malaki lain mulki malaki. Aw ala lisanil malaki. Utawi ngatase lisane piro-piro malaikat jamakna. Wabi rusulilan utawi iman kalawan para utusan iti kodu iku nekada kenan Allah ing setune Allah Ta'ala arsalahum iku ngutus ya Allah ing rusul ilal kholki maring makhluk wa nazzahahum lan ngabersihaken ya Allah ing rusul an kulin saking saban-saban cela an kulin wahimatin lan saking saban-saban cela wa nakslinan kakurangan wa naksin lan kakurangan Fahu maka utawi iya rusul maksumuna iku den raksa iya kabeh minas sogo iri saking piro-piro dosa cilik wal kabairi lan piro-piro dosa gede koblan nubuwati ing dalam sadurunge dadi nabi wa ba'dahalan sawise dadi nabi wabil yaumilan utawi maknane wabil yaumil akhirilan utawi maknane dina akhir wahwalan utawi iya dina akhir minal mauti iku dikawiti saking maut ila akhiri tumeka maring akhire ma barang ya koa kang tumiba iya ma i'tiqadu wujudihi iku nekadakeun wujude yaumil akhir wa ma lan barang istamala kang ngawengku iya yaumil akhir alaihi ngatase ma minas suali nyatane saking pertanyaan.
Al malakaini malaikat loro wa naimil kubri lan nikmat kubur au adzabihi atawa siksane kubur wal ba'si lan tangi saking kubur wal jazami lan wal jazai wal jazailan pembalasan wal hisabilan hisab perhitungan wal mizanilan timbangan wal siroti lan jembatan wal jannati lan surga wan nari lan neraka wa anna jami'al kainati lan setuhune sakabehe kainat perkara kang wujud kainat etanya biqodaihi iku tetep kalawan katang tuane Allah wa qadrihi lan lan qadare Allah atau kepastiannya ya Allah. Aduh. Ta. Fala yasirul musyrik. Ta. Jadi nyalin? Apa di mana? Oh, fayam bagi likuli muslimin ya. Fayam bagi likuli muslimin. Likuliman yuslimu. Jadi seharusnya bagi orang-orang yang akan masuk Islam atau yang baru saja masuk Islam atau kita lah sebagai orang Islam. Yang namanya ihtiyat itu perlu. Apa itu ihtiyat? Hati-hati. Nah, biasanya kalau di dalam ilmu fikih sifat ihtiyat itu terkenal oleh madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini terkenal sekali dengan sifat ihtiyatnya, hati-hatinya di dalam melaksanakan peribadatan. Nah, biayyakula. Nah, kalau misalkannya kita sudah mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi di dalam pentalafuzan atau melafalkan lafaz syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah syahadat yang pertama, syahadat kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka biasanya disebut dengan syahadatain karena kita menyaksikan dua komponen dan itu komponen itu adalah syarat sahnya kita berislam. Gitu. Mana komponen pertama kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kita. Nah, kayak di ayat papanjangan ya, ketika seseorang sudah melaksanakan syahadat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Tuhan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oke, sudah sah masuk Islam. Nah, bagi kita yang sudah Islam, khususnya yang sudah Islam dari kecil, syahadat itu memang selalu kita ulang tiap kita sholat. Mana? Tahiyat. At-tahiyat di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir itu kan ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Giniin tangannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan begitu di dalam tiap-tiap kita tahiyat. Artinya apa? Syahadat itu selalu kita ulangi bagi kita yang sudah muslim. Selalu diperbaharui. Makanya kenapa setelah syahadat itu ada sholat. Gitu. Nah, sholat itu sebenarnya adalah sebuah ruang atau sebuah cara ya. Di mana cara itu adalah untuk selalu merejuvinasi. Bahasa kerennya merejuvinasi. Kalau orang yang suka ke salon itu panggil cenah rejuvinasi. Nah, rejuvinasi teh suntik supaya ngorak deh ya. Makanya syahadat itu juga harus terus diperbaharui dengan cara apa? Dengan cara melakukan sholat. Nah, sholat itu makanya kenapa sholat itu adanya setelah syahadat. Gitu. Jadi setelah syahadat kita harus melaksanakan sholat. Sholat itu adalah juga bagian kewajiban yang kedua setelah kita mengimani kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW itu khotamul anbiya.
bukan hanya sebagai nabi dan rasul saja, tetapi khotamul anbiya. Setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang baru. Oh, saya semalam si Husain ujung-ujung geus ngaji kitab. Balik ka kobong. Nyecengnya. Nah, menyekel keneh kitab kulantaran sarekna can salat Isya, kulantaran sarekna can wudu-wudu acan, ya kan? Maka kasarean. Apa yang terjadi? Ngimpi, nu datangna setan. Setan ngomong, ya Nabi Husain. Waduh. Purukeun aku si Husain eta malaikat cenah yang memberikan wahyu kepadanya. Pugu jurig. Nah, kenapa kita bisa meyakini kalau itu setan? Karena kita tahu sudah didoktrin dari awal bahwa tidak ada lagi yang namanya Nabi pasca Nabi Muhammad SAW sudah khotamul anbiya wal mursalin. Jadi lamun aya nu ngaku-ngaku nabi karena kedatangan malaikat mere memberikan disebutnya cenah wahyu, bohong. Lain wahyu iya nyayunya. Si wahyu bekah irungna. Nah, itu bukan berarti itu harus kita amini karena di sini sudah ada petunjuk Allah bahwa Nabi Muhammadlah nabi yang sudah tidak akan ada nabi setelahnya. Gitu. Itu juga harus tertanam di dalam hati. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna asyhadu itu bimakna a'lamu. Jadi maknanya asyhadu itu adalah a'lamu, saya mengetahui. Wa ubayinu, dan saya menjelaskan, mempertelakkan, meyakinkan, ngaborehelkeun gitu. Yen. Jadi makna asyhadu teh lain hanya menyaksikan saja, tetapi juga mengetahui. Oh, Allah iya aya. Allah iya wujud. Makanya kenapa bagi kita yang sudah Islam dari kecil wajib yang namanya belajar tauhid. Khususnya aqaidid diniyah. Gitu. Ya. Apa itu aqaidid diniyah? Atun teta wujud kidam bako. Kumaha cenah? Muholafatun lil hawadisi. Terus kumaha deui? Nah, antara rapal ya. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wabaniat kudrot irodat. Nah, tidak sampai wujud kidam bako baik, tetapi nu ngaranna wujud itu naon artinya? Wujud artinya ada. Apa lawan ada itu? Tidak ada. Jadi kita bukan hanya faham hafal sifat wajib Allah anu 20, tetapi kita juga harus faham dan hafal sifat mustahil Allah yang 20. Selain sifat mustahil Allah yang 20, ada juga hadis dalilnya. Gitu ya. Nah, itu wajib kita ketahui. Gitu. Dalil-dalil yang mengatakan aqaidid diniyah itu juga harus hafal dalilnya, misalkannya dalil wujud. Kan? Apa dalil wujud? Kita harus mimitilah hafal. Artina wujud artinya ada. Terus kalau misalkannya Allah itu ada, kita tahu ada sifat mustahil. Sifat mustahil ada itu apa? Tidak ada. Gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalkannya ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada? Nah, bagaimana ketika Allah itu dikatakan Allah itu tidak ada? Kita harus bisa mengcounter itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita tahu sifat dalil wujud itu. Apa? Lihat. Dalil wujud, dalil ada keberadaan Allah itu tertera dalam 2 komponen. Yang pertama disebut dengan dalil akli, yang kedua disebut dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil yang berasal dari pembuktian-pembuktian akal bahwa Allah itu ada. Kalau dalil nakli itu dalil yang berasal daripada petunjuk Allah yang berupa Al-Quran.
Contoh wujud. Wujud itu kan kita sudah tahu itu artinya ada. Sifat mustahilnya tidak ada. Berarti Adam. Wujud sebagai sifat wajib, Adam sebagai sifat mustahil. Dalilnya apa? Ketika ada yang mengatakan Allah itu tidak ada. Kita counter dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Atau dalil akli dululah, dalil secara logik. Ketika seseorang kita sudah sampaikan dalil secara logiknya bahwa Allah itu ada, tetap terpercaya. Nah, kita keluarkan dalil nakli. Mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi mi waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Satu itu ada. Ada lagi yang lainnya dalam Al-Qur'an, khalaqallahu samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Itu semuanya dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Coba saja kita rasionalisasikan dari ayat itu. Allahul ladzi khalaqas samawati. Allah alladzi, zat yang khalaqa, membuat, menciptakan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Fisitati ayyamin, di dalam 6 hari. Tsummastawa, kemudian Allah, ya, istawa itu artinya bersemayam. Alal arsy, di atas aras. Malakum min dunihi mi waliyyin wala syafi', tidak ada bagi kamu selain daripada Allah, gitu kan. Afala tatadzakkarun, gitu kan. Apa? Jadi tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai seorang penolong, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak memperhatikan? Itu satu. Yang kedua, dalil kewujudan Allah. Khalaqas samawati, Allah menciptakan langit, wal ardi, dan bumi. Khalaqallahu samawati wal ardi wa anzala, dan kemudian Allah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'ang, berbentuk air, yaitu kita sebut hujan. Fa akhraja bihi, maka kemudian dari langit itu Allah keluarkan air, gitu. Minas samaroti, gara-gara air yang turun dari langit itu menumbuhkan samarot. Apa samarot itu? Buah-buahan. Maaf, akhraja bihi minas samaroti rizqan lakum, sebagai bentuk rizki untuk kita semua. Gitu ya. Artinya tidak mungkin, oke, tapi kan Allah tidak terlihat. Bagaimana kita mau menjustifikasi Allah itu ada, tetapi kondisinya sekarang saja kita tidak bisa melihat Allah, gitu kan? Ya, ini dalil Al-Qur'annya seperti itu tadi. Jadi tidak akan mungkin adanya alam semesta ini, gitu ya, kalau tidak ada yang menciptakan. Contoh, kita tahu di depan kita ada kursi. Kita pakai kursi. Kan tidak akan mungkin tiba-tiba ada kursi tanpa ada seseorang yang membuat kursi itu. Begitu juga dengan Allah. Tidak akan ada kita, tidak akan ada bumi, tidak akan ada manusia tanpa ada zat yang menciptakannya. Begitu. Nah, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa Allah itu wujud. Nah, tetapi kalau Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad mengatakan untuk merasionalisasikan Allah itu ada, beliau menggunakan mantik, ilmu mantik. Mana? Al-alam hadisun, alam itu baru. Wa kullu hadisin lahu sabab, setiap-tiap yang baru itu memiliki sebab. Yuntiju, maka natijahnya al-alam lahu sabab, alam itu memiliki sebab. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kita sebagai seorang yang sudah melafalkan syahadat, itu juga step berikutnya adalah harus mempelajari ilmu tauhid, dan ilmu tauhid itu adalah untuk memperkuat kita keimanannya kepada Allah. Terus gimana kalau kita yang nggak pernah syahadat karena kita Islamnya dari kecil? Justru yang mengislamkan kita itu adalah orang tua kita, gitu kan?
Mana dalilnya? Ada dalilnya. Tiap orang Bani Adam, anak Adam yang lahir ke muka bumi ini itu yuladu alal fitrotil Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitro. Setiap yang lahir itu di ke muka bumi ini adalah fitrah, yaitu dalam keadaan suci. Fa'ingkana abawaihi, yang kemudian ibu bapaknya, yuhawidanihi wa yumajisanihi, yang kemudian bapak ibunya lah sebagai orang yang menciptakan anak itu, yang menjadikan anak itu sebagai Yahudi atau Nasrani. Nah, makanya wajar ketika anak berkocot lahir di indungna. Apa yang dilakukan? Adzan bapaknya, ya, dan komat. Artinya apa? Memperkenalkan kamu itu lahir dari lahir seseorang yang Islam, tetapi kamu juga memiliki kewajiban secara diri sendiri untuk mengenal Allah. Makanya ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid maupun itu ilmu tauhid orang yang baru masuk Islam atau yang sudah Islam dari zaman bahulanya, dari zaman perutnya, itu tetap harus mempelajari ilmu tauhid. Karena apa? Bahaya bagi orang yang sudah Islam tileletik, bagi orang yang sudah Islam dari kecil, tiba-tiba Islamnya itu Islam ikut-ikutan doang, gitu kan? Islam nangan ngingiluan, iktimat doang anak kolotna. Tidak tahu apa itu wujud kidam bakok mulafatul lawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat ilmu hayan sama basor kalam kodiron, gitu kan. Muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman adam hudus fana mumasalalil awadisi. Mumasalalil hawadisi ihtiyajilasain ta'adud aju karohan jahlun mautun somun amun bakmun, terus sifat yang lainnya, sampai kepada dalilnya, sampai kepada dalil bahwa sampai kepada sifat jaiz Allah. Allah memiliki 3 komponen sifat. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil juga 20, sifat jaiz ada 1. Apa itu? Fi'lu kulli syai'im mumkinin au tarkuhu. Boleh jadi Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya atau malah tidak melakukannya. Itu hak prerogatif Allah. Gitu kan? Nah, artinya itu harus kita ketahui sebagai seorang muslim. 20 dengan 20 tambah 1 jadi 41. Katanya ada 50 aqaid. 50 dengan 4 ditambah sifat wajib Rasul, dan 4 ditambah sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Apa sifat jaiz Rasul? Sidik, amanah, fatonah, ya kan? Nah, nandai. Biraku tuh apalah sifat Rasul, oke. Terus sifat jaiznya ada rubah basyariah, terus nandai yang lengkap a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu ya. Itulah makanya kenapa kita tetap ihtiyat, baik yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama Islamnya dari kecil, itu tetap harus paham itu, gitu ya. Nah, jadi a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Ada dalilnya ente? Jangan baik. Ada waqalal mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu biliqa'il akhirati. Terus wa asrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kulu minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Itu adalah dalil yang mengatakan sifat zaiz Rasul. Jadi gitunya. Nah, sifat kehati-hatian kita adalah dengan cara mempelajari aqaidud diniyah atau mempelajari ilmu tauhid, gitu. Makanya kenapa kita asyhadu, menyaksikan bahwa Allah itu ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita betul-betul menyaksikan bahwa Tuhan yang paling hak disembah itu hanyalah Allah. Nah, artinya untuk mendapatkan kesaksian di dalam hati itu, kita harus tahu dulu kan.
Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu sebagai satu zat gitu kan yang harus betul-betul disembah? Artinya kita harus bisa menjelaskan dulu. Nah, melakukan penjelasan itu, mengetahui bahwa Allah itu ada, artinya bukan satu peristiwa yang instan. Itu peristiwa yang butuh dengan berbagai proses. Nabi Adam saja ketika mengetahui bahwa Tuhannya itu adalah Allah, itu banyak sekali prosesnya. Ketika langit keluar dari langit itu matahari, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bilang, "Hadza ilahun." Ini nih yang namanya Tuhan tuh, gede gening panas gitu kan. Pas terbenam, masa iya ada Tuhan terbenam? Timbul lagi bulan. Nah ini nih kayaknya nih Tuhan nih gede nih moncorong adem ya mah gitu kan. Begitu datang pagi bulannya nggak ada. Habis bulan nggak masuk tanggal komariah. Enggak aya bulan ngahulang kan Nabi Ibrahim. Kan begitu ya. Nah artinya dalam proses pencariannya itu Nabi Ibrahim saja memiliki proses gitu kan. Ya. Nah, prosesnya itulah yang kemudian bisa mentafsir. Oh, kalau yang namanya setelah penglihatan-penglihatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari mulai dia menyaksikan berbagai fenomena alam ini, dari situlah dia bisa memahami bahwa seluruh fenomena alam, bahwa seluruh alam-alam ini tidak mungkin ada ketika tidak ada yang menciptakannya. Gitu. Nah, artinya proses itu Nabi Ibrahim melalui proses itu. Seorang nabi pun ikut mengikuti proses bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Gitu, bahwa Allah itu betul-betul ada. Begitu ya. Nah, makanya setelah proses itu kita alami baru di situ terdapat keyakinan, oh iya benar. Tuhan itu ada. Buktinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada yang namanya proses spiritual. Karena proses spiritual seseorang itu akan berbeda-beda. Intinya proses spiritual itu ada ketika seseorang itu mampu membuktikan baik dengan akalnya, dengan hati nuraninya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu benar-benar pangeran, Tuhan yang harus disembah. Nah, makanya dia melafalkan asyhadu. Jadi asyhadu itu saya menyaksikan alla ilaha illallah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah. Penyaksiannya itu dari proses-proses spiritual yang panjang gitu. Makanya tidak sedikit ketika orang menyaksikan bahwa ya benar Allah itu ada. Enggak sedikit yang hatinya bergetar kemudian nangis. Karena betul-betul itu proses spiritual yang susah diterjemahkan gitu ya. Makanya itulah seseorang ketika sudah masuk Islam, Islamnya itu tetap harus dijaga, tetap harus ihtiyat dengan cara mempelajari komponen-komponen ilmu lainnya, terutama ilmu tauhid gitu. Nah, kemudian dari situ setelah menyaksikan, mengatakan saya menyaksikan, bersaksi bahwa Allah itu adalah satu zat yang harus disembah, kemudian didatangkan lagi kalimat berikutnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, seseorang ketika bertasyahud gitu kan, itu tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah. Nggak cukup begitu, belum cukup disebut Islam, tapi harus dua-duanya disebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu harus tartib. Tertib urutan yang pertama itu adalah menyaksikan bahwa Allah itu ada, baru tertib kedua adalah susunan yang kedua bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tertib yang pertama menyaksikan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan yang harus disembah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tertib yang kedua menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan tidak pernah ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Tak gitu.
Makanya tidak akan sah falayasihu al-imanu bin nabi, maka tidak akan sah iman seseorang itu ketika hanya mempercayai menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Gitu. Kok bisa? Iya, karena memang harus disaksikan terlebih dahulu iman, dilakukan terdahulu iman kepada Allah. Makanya syahadat kepada Allah itu di awal. Nah, gitu kan. Falayasihu al-imanu bin nabi qoblal imani billah. Nah, baik itu ya orang yang sudah benar-benar fasih ngomong bahasa Arabnya ya gitu kan. Itu tetap harus mentalafuzkan. Komodai kita yang dimana bahasa Arab itu bukan sebagai bahasa ibu, tetapi bahasa Arab itu sebagai bahasa second language gitu kan. Bahasa bisa yang kedua, bisa bahasa yang ketiga gitu kan. Tetapi kalau misalkannya kita bahasa ibunya, bahasa utamanya bahasa Arab tetap harus ditalafuzkan. Terus gimana kalau misalkannya bukan bahasa Arab sebagai bahasa ibu? Nah, seperti kita kan bahasa mimitina yang menorok menes meren bahasa Sunda atau gitunya bahasa Sunda yang barigi ngajak gelut gitu kan. Pandai gila menes dilawan. Nah, gitu kan. Atau bahasa Indonesia itu tetap harus ditalafuzkan. Tetap harus dilafalkan dulu bahasa Arabnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pangeran atau Tuhan yang hak disembah. Gitu kan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang hak disembah. Kecuali cuman satu yaitu Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tak gitu. Nah. Mana deh? Jadi walayasihu al-imanu bin nabi qoblal imani billah lal mualatu bainahuma walal arabiyatu wa in ahsanaha lakin yushtaratu fahmu makna ma talafazzo bihi wa huwa annahu la ma'budun bihaqqi fil wujudi illallah al-munfarid. Jadi ketika misalkannya kita sudah mau melafalkan lafaz tasyahud itu di dalam hati juga kan tadi kita sudah mengikuti proses-proses spiritualitas yang tidak bisa digambarkan. Nah, setelah mengikuti proses spiritualitas itu dan kita juga melafalkan lafaz syahadat, dua syahadat, itu juga harus meyakini di dalam hati apa yang kita lafalkan tadi itu gitu kan. Itu memiliki makna. Maknanya adalah ma'budun annahu la ma'budun bihaqqin fil wujudi illallah al-munfarid. Maknanya itu adalah la ma'buda bil haqqi, tidak ada yang bisa disembah secara hak, secara betul-betul. Nggak ada lagi yang bisa disembah gitu kan. Fil wujudi illallah kecuali dengan wujudnya Allah al-munfarid yang cuman satu alias Allah itu Maha Esa. Nah, Allah memiliki sifat uluhiyah bil uluhiyah. Dengan ketuhanannya Allah ini, kita percaya Allah itu benar-benar sebagai sesuatu zat yang disebut dengan Tuhan. Nah, gitunya. Nah, mana deh? Kemudian wa ayyazidal musyriku kafartu bima kuntu asyroktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah. Orang yang musyrik wa ayyazidalan yentah tambah al musyriku. Nah, ini ada tambahan untuk orang musyrik. Kafartu. Kafaro itu kan artinya terhalang ya. Tapi di sini banyak yang mengartikan kafir. Ya benar terhalang. Kafir itu kan artinya terhalang gitu kan. Bima kuntu asyroktu dengan sesuatu di mana ada saya itu asyroktu
adalah menyekutukan Tuhan. Jadi musyrik itu adalah sesuatu perbuatan di mana perbuatan itu yang disebut dengan menyekutukan Tuhan atau Tuhannya itu ada dua yang dia percayai. Lebih dari satu atau yaitu Tuhan Allah dan Tuhan yang lainnya. Bagaimana misalkannya Tuhan yang lainnya? Kita percaya bahwa kita ini sebagai seorang Islam, kita sholat, kita zakat, segala macam. Tiba-tiba jebret orang miskin. Nah, kita tidak percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang akan mendatangkan kekayaan. Pengen cepet kaya, ngepet. Nah, itulah ngepet itu kemudian mempercayai adanya zat yang bisa mendatangkan kekayaan secara cepat. Nah, makanya itu disebut dengan musyrik, gitu kan. Nah, wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan saya adalah seseorang yang bebas dari seluruh agama kecuali agama Islam. Makanya kita harus punya keyakinan itu. Kita adalah orang yang benar-benar ada di dalam komponen sebagai orang Islam, gitu kan. Nah, itunya jadi jero ieu ngomongkeun ieu nya. Tidak cukup kita syahadat. Setelah syahadat masih ada tuntutan-tuntutan lain yang memperlihatkan bahwa kita ini sebagai orang Islam. Nah, sholat adalah salah satu bentuk pemutahiran gitu kan. Pemutahiran kita sebagai orang Islam, orang yang bersaksi. Sholat itu adalah sebagai bentuk pemutahiran syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yasirul musyriku mu'minan, maka tidak akan jadi seorang musyrik itu sebagai orang yang mukmin. Ya tadi etang anjing abong nan ngaranna manehanana percaya ka Gusti Allah tapi manehanana oge lah kalah ka ngepet ya. Berarti kan kita meragukan bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kepada kekayaan gitu kan. Atuh ngepet ge manehanana bisa kaya pan teu gratis. Engke geusna kudu jadi hambana jin kafir. Kudu ngilu karena harus ikut kepada kerajaan-kerajaannya jin kafir, gitu kan. Tapi coba Allah secara cuma-cuma memberikan kita kepada kekayaan. Sudah mah kita setiap hari secara cuma-cuma diberikan nafas yang gratis oleh Allah tuh kudu beli tabung oksigen gitu kan tiap hari. Nah, itu juga sebetulnya bentuk kekayaan. Gitu. Jadi orang itu mempresentasikan rizki itu hanya dalam bentuk uang. Padahal rizki itu dengan ku umur panjang, eta oge rizki. Dengan punya suami yang kasep, padahal orang jonod gitu kan. Itu juga rizki. Punya istri yang cantik, padahal suamina goreng patut, hidung, hirup deh gitu kan. Itu juga rizki. Gitu kan. Kita nggak pernah sadar. Padahal rizki itu rupa-rupa nih rizki loba. Jangan hanya disamakan rizki itu hanya dengan banyaknya uang. Ya. Pek kuari. Buktikan. Gitunya. Kalau misalkannya rizki itu bukan satu-satunya hanya uang. Sekarang orang punya duit 5 triliun misalkan. Atau seseorang punya penghasilan sapoena bisa menghasilkan duit 5 miliar. Satu harinya. Tetapi posisinya dia harus beli oksigen tiap hari. Ripuh pan. Ndek dahar kudu ngahirup oksigen temenang lepas di dia. Kumaha ndek ngeunahna. Dah. Gitu pan ya. Ndek ka mana-mana kudu ngiwing-ngiwing oksigen be. Capek nu kitu mah ripuh. Pugu geus dibere rezeki Gusti Allah. Oksigennya gratis. Kalah ka ngepet dia mah boloon. Gitu kan? Ngepet itu tidak gratis pastinya mah yang dijadikan media untuk ngepet pelantara tempat orang yang meminta itu pasti akan meminta imbalan. Tapi kalau kita minta kekayaan kepada Allah tidak ada imbalan yang harus kita serahkan kepada yang kita pinta. Karena apa? Si yang kita pinta sudah memiliki semuanya. Tapi lamun misal kena setan anu kurang penta kekayaan, dia akan minta imbalan karena posisioning setan juga sebagai makhluk yang notabene-nya butuh kepada kholik. Gitu. Jadi setan itu sebenarnya mah
setan itu sebenarnya mah iyanya makhluk Allah. Pinter-pinter nama gitu kan. Keren. Bah, muntah maca Yasin manehanan apang leuwih hafal ti heula. Urang mah meureun kudu maca heula meureun nya kudu dihafalkeun. Yasin mah lewat ku setan mah hafal. Setan eta makhluk panggagah-gagahna, tapi kunaon setan kemudian mendapatkan label yang negatif gitu kan. Karena tadi itu kesombongannya. Naon sombongna? Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal hakikatnya sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada pencipta Allah, artinya sujud kepada kekuasaan Allah. Allah teh kuasa nyiptakeun Nabi Adam, kunaon setan teu daek. Karena tadi teh sombong, upedah neule setan melihat kepada Nabi Adam itu diciptakannya oleh tanah sedangkan dia dari nar, dari api. Gitu. Makanya sapinter-pinterna urang ya caduk mungkuk hapek haram dempak oretak tangan pui buntutan belut janjang deui ya kan. Tidak akan ada bagusnya sepinter apapun ketika rasa sombong itu ada. Tetap orang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tawadu, handap asor karena kita sebagai hamba tidak memilih hak untuk sombong, untuk takabur. Kita sebagai hamba itu tidak patut untuk sombong. Anu pantes sombong mah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mah teu kudu minta kasasahat, tidak perlu minta kepada siapa-siapa, sudah datang. Sudah bisa mendatangkan keinginan yang Allah yang inginkan. Coba lamun urang. Urang mah kudu mohon-mohon heula kepada Allah. Harus bekerja heula, harus berdoa heula, harus berusaha dulu. Kan begitu. Artinya kita mendapatkan kepintaran pun ada prosesnya gitu kan. Artinya tidak boleh sombong. Nah Allah lamun hayang pinter, emang gesti dituna tama. Kan gitu. Nah, makanya kebanyakan orang itu selalu salah memaknai arti daripada banyak rizki itu selalu diidentikan dengan banyak uang. Tidak bisa. Buat apa banyak uang misalkannya seseorang nih besok sudah datang ajalnya. Dia uangnya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun gitu kan. Tapi lamun cek Allah dia poe eta. Tidak ada gunanya uang itu. Artinya jangan mengidentikan banyak rizki itu dengan banyak uang. Memang pidunya mapi pulus mampus kulusain bila fulus ghair mulus. Tetapi ingat yang namanya rizki itu tidak melulu uang. Gitunya. Boga anak soleh, atau taga rizki. Maut dalam keadaan husnul khotimah paling bagus-bagusnya rizki. Gitu. Menang syafaat Nabi Muhammad a'la darajat rizki. Nah gitu. Derajat yang paling tinggi daripada rizki itu adalah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat dari Nabi Muhammad SAW. Pek gerak pikirkan. Lamun di akhirat nanti kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka yakin kita akan kepanasan di padang mahsyar. Tuh, bayangkan, bahaya makanya. Nah, fala yashirul musriku mu'minan hatta yadummu ila syahadataini dzalika kama fi raudhah wal ubab. Wakilala yajibu ziyadatu zalik. Jelema anu musyrik eta moal jadi mukmin ketika manehanana ketika dirinya ya dumma menumpukan hijikeun kieu nya ila syahadata ini dua syahadat gitu kan dengan mana lafad kafartu bima kuntu asyroktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin mukhalifun dinal Islam. Tah gitunya. Fala yasyrul musyriku mu'minan moal jadi jelema anu musyrik eta jadi jelema iman hatta yaduma sehingga ngumpulkeun saha musyrik eta ilal sahadata ini kepada dua sahadat dengan kalimat tadi teh akafartu bima kuntu asyroktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam gitu. Ini sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Raudhah dan kitab Ubab gitu. Wakilala yajibu ziyadatu zalik dan diucapkan dauhan tadi itu la yajibu tidak wajib ziyadatu zalik untuk menambahi lafad
kafartu bima kuntu asyroktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Jadi orang yang musyrik itu ora bakal jadi wong mukmin, tidak akan jadi orang yang mukmin sehingga si orang tadi itu mengumpulkan dua komponen syahadat roro asyhadu alla ilaha illallah itu menjadi dengan lafad kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa anna bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, jadi dikumpulkan dengan kalimat syahadat tadi itu. Kalimat kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa anna bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam disatukan dengan syahadat. Jadi lafad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, gitu kan. Nah, gitu. Ini sebagaimana yang disebut di dalam kitab Raudhah dan kitab Ubab. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan tidak wajib untuk menambahi kalimat tadi itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kafartu bima kuntu asyraktu. Ada yang bilang itu tidak wajib ditambahi. Wa lam. Geus jam 5 lewatnya. Tuh ka bedag nasoi. Kayak orang ngaji nasoi burung. Iya karak irsadnya. Wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na. Apa? Antar zuko. Allahu a'lam bissawab.